Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hamparan tanah yang membentang dari ujung ke ujung dan beratapkan langit membawa sebuah keunikan tersendiri bagi lingkungan belajar suatu daerah. Tidak terkecuali di SMP Negeri 1 Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dengan kondisi geografis yang berbukit, bertanah tandus, dan cenderung sulit akan sumber air ketika memasuki musim kemarau, terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hal ini pula menjadi permasalahan tersendiri bagi satuan pendidikan kami, di mana sekolah kami baru saja menerapkan implementasi kurikulum merdeka, dan tentu saja dengan perencanaan pemilihan tema pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada implementasi kurikulum merdeka, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk merancang proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan sarana prasarana, kondisi sekolah, dan tentu saja menyesuaikan dengan lingkungan belajar terdekat dengan peserta didik. Salah satu komponen yang terpenting dalam kurikulum merdeka adalah dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 ini adalah sebuah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. P5 berupaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Awal perencanaan P5 di SMP Negeri 1 Margomulyo dilakukan dari tahap. Pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membentuk tim fasilitasi proyek. Ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat, pemilihan tema umum. Kelima, penentuan topik spesifik. Dan yang keenam adalah merancang modul proyek. Pada P5 tema kewirausahaan, satuan pendidikan merumuskan dimensi yang ingin dicapai, diantaranya adalah sebagai berikut. Gotong royong, dengan elemennya adalah kolaborasi, yaitu adanya sebuah kerjasama dan komunikasi antar peserta didik, guru, maupun mitra belajar untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kreatif, dengan elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, yaitu peserta didik akan membuat karya atau produk dari apa yang telah sebelumnya disepakati bersama. Mandiri, dengan elemennya mampu mengenali kualitas, minat diri, dan tantangan yang dihadapi. Percaya diri, mampu mengembangkan refleksi diri, dan adaptif. Mendasar pada hasil sensus Margomulyo dalam angka pada tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut. Kecamatan Margomulyo dengan luas wilayah 139,68 km persegi dengan kondisi geografis berbukit, bergunung, berhutan jati, cuaca cenderung panas dengan luas tanah yang diperuntukkan untuk sawah tada hujan atau ladang seluas 694,8 hektar. Hal tersebut relevan dengan kondisi sosial pada masyarakatnya. Sebanyak 5.558 penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sebanyak 846 penduduk sebagai buruh pertanian dan pertukangan, sedangkan sebanyak 273 penduduk sebagai pengrajin. Berdasarkan need analysis dan diskusi bersama seluruh pengampu kebijakan di sekolah pada penentuan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, akhirnya disepakati, yaitu tema kewirausahaan mengambil topik membangun jiwa entrepreneur sejak dini dengan bentuk aksi nyata yaitu pembuatan makanan sederhana dari olahan ketela pohon. Kegiatan P5 tema kewirausahaan di satuan pendidikan diawali dari tahap pengenalan. Tahap ini terdiri dari kegiatan pengantar, diantaranya berupa menginformasikan tujuan, memperkenalkan dimensi profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, dan menggali informasi lebih jauh tentang kewirausahaan. Berikutnya di kegiatan eksplorasi,
Pada kegiatan ini, peserta didik baik secara individu maupun berkelompok melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang ada di sekitar tempat tinggal mereka untuk mencari informasi dan berbagai pengetahuan atau pengalaman terkait usaha yang telah ia geluti. Kegiatan berikutnya adalah peserta didik bersama fasilitator akan memaparkan dan berdiskusi terkait hasil dari kegiatan wawancara yang telah mereka lakukan. Di tahap pengenalan, dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan kreatif, sudah mulai muncul dan berkembang. Setelah tahap pengenalan, tahap berikutnya adalah tahapan kontekstualisasi. Pada kegiatan ini, satuan pendidikan akan mendatangkan narasumber sekaligus mitra belajar, yaitu Kedok Desa. Narasumber akan memaparkan usaha yang dijalankannya, strategi pemasaran, kiat pelaku usaha, maupun pengalamannya untuk dipaparkan kepada peserta didik. Pada tahap kontekstualisasi, satuan pendidikan mengarahkan peserta didiknya untuk mengikuti program Internship Study atau magang belajar, di mana peserta didik yang merasa kurang memahami dalam pemaparan materi dari narasumber dan ingin belajar secara langsung, disilakan untuk magang belajar di tempat usaha mitra belajar, yaitu di Kedok Desa. Kegiatan ini bebas dilakukan di luar jam sekolah, tidak terbatas waktunya, asalkan tidak mengganggu proses produksi di mitra belajar Kedok Desa. Kegiatan Internship Study dimaksudkan sebagai pelatihan kerja untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada skill tertentu, dalam hal ini pembuatan Kedok Desa yang nantinya bisa menjadi inspirasi mereka untuk mengembangkan jenis wirausaha lainnya. Pada tahapan ini, dimensi profil pelajar Pancasila yang muncul adalah gotong royong, kreatif, dan mandiri. Pada kegiatan Internship Study, peserta didik diajarkan mulai proses memilih bahan baku, mengenali peralatan yang digunakan, membuat kedok dengan beragam variasinya, perhitungan keuangan, hingga pada strategi pemasaran. Hal inilah yang menjadi poin utama pada kegiatan magang belajar. Berikutnya setelah tahap kontekstualisasi adalah tahap aksi. Pada tahap ini, peserta didik secara berkelompok akan mempraktikkan pembuatan bahan makanan sederhana, olahan ketela pohon, packing produk, pemasaran, dan gelar karya yang sebelumnya difasilitasi oleh guru dan mitra belajar. Dimensi yang terbangun dari tahapan aksi adalah gotong royong dan mandiri. Pada kegiatan gelar karya, seluruh hasil karya produk dan kegiatan P5 tema kewirausahaan akan dipamerkan dan dipasarkan karena sejalan dengan konsep tema awal, yaitu kewirausahaan dengan topik membangun jiwa entrepreneurship sejak dini. Kegiatan akhir dari proyek adalah pelaporan dan paparan hasil proyek peserta didik dalam beragam media. Peserta didik dibebaskan menggunakan manual, tulisan tangan, atau boleh menggunakan media digital dan dalam bentuk ragam yang berbeda. Bisa menggunakan PowerPoint, infografis, gambar, Canva, dan diunggah di media sosial. Setelah paparan dan presentasi, dilanjutkan dengan refleksi. Peserta didik diajak untuk merefleksikan kegiatan P5 yang sudah mereka lakukan. Mereka menuliskan perasaan ataupun testimoni mereka di kertas, keynote, dan ditempel di depan kelas. Dari keseluruhan tayangan dan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui kolaborasi bersama mitra belajar, melalui Internship Study di SMP Negeri 1 Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, terbukti efektif untuk dilaksanakan. Hal ini mengapa? Karena kegiatan ini sangat kontekstual dalam keseharian aktivitas peserta didik dan beberapa bahan serta sarana prasarananya mudah untuk dijumpai oleh mereka. Adanya komitmen bersama dari seluruh warga sekolah dan kesungguhan dan kemauan untuk terus belajar dari semua warga sekolah dan standar pendukungnya adalah kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan P5 di satuan pendidikan. Bukan hanya pada produk yang dihasilkan, namun bentuk aksi nyata dan pengejawantahan dimensi di profil pelajar Pancasila di tiap temanya dapat tertanam di peserta didik kita sebagai bekal mereka menyongsong masa depan mereka yang gemilang. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian di tiap dimensi P5 pada tema kewirausahaan sebagian besar adalah berkembang sesuai harapan. Pada dimensi gotong royong, sebanyak 76,65% berkembang sesuai harapan. Dimensi kreatif sebanyak 85,03% berkembang sesuai harapan. Sedangkan dimensi mandiri sebanyak 81,44% berkembang sesuai harapan.